Hmm. Langsung saja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Direktur SMA Al-Azwardi, Ibu Dr. Anda Aulia Bagir. Halo. Yang terhormat Bapak Agus Purwanto MPD selaku Kepala SMA Al-Azwardi. Yang terhormat juga jajaran Wakil Kepala Sekolah, ada Ibu Ferda Amalia selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Bapak Akhir Mustofani selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Ibu Fatimah Afifah selaku Wakil Bidang Inklusi, dan juga Bapak Badawi selaku Manajer Usaha, serta Bapak Ibu Guru semuanya. Dan yang tak lupa tentu saja yang paling kami tunggu-tunggu, Bapak Ibu orang tua, juga siswa-siswi SMA Al-Azwardi kelas 10 dan 11 baru tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah akhirnya di hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2020, kita sama-sama dipertemukan walaupun secara jarak jauh, secara daring, kita bisa bertemu. Untuk pertama kalinya, sesi welcoming day dilakukan secara jarak jauh atau online. Semoga kita secepatnya bisa bertemu secara langsung ya Bapak Ibu, karena pasti kita semua sudah merindukan kegiatan sekolah secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu semua sehat ya? Boleh sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Anak-anak juga sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, anak-anak semua sehat juga ya. Alhamdulillah sehat juga anak-anak. Menjawab dia. Iya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan, kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan ya Bapak Ibu. Nah, agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, sukses, dan tidak ada kendala lagi, mari sama-sama saja kita buka dengan basmalah dan pembacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya akan ada dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh salah satu ortopedagog SMA Al-Azwardi, yaitu Bapak Lutfi. Kepada Pak Lutfi dipersilahkan. Cek, tes. Jelas suara saya sebelumnya? Jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum
والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Pak Lutfi. Semoga dengan dilantunkannya ayat-ayat Al-Quran di acara Welcoming Day kita hari ini, acara dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa keberkahan buat kita semuanya, Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Alhamdulillah juga ini sudah bisa masuk semua, kayaknya sudah bertambah 20-an orang, jadi mohon yang baru masuk bisa absen dulu di chatnya. Selamat bergabung dan mohon maaf kalau agak sulit untuk masuknya tadi. Sudah ada Rahel, Syatika, Kira yang bisa masuk. Kira ini jauh-jauh dari Singapura ya, Ibu. Bisa masuk, alhamdulillah. Ya Bu, makasih Bu. Ya Bu, gimana Bu Singapura? Baik-baik aja Bu. sudah stabil ya Bu ya. Kayaknya lebih serem di Jakarta ya. Masih ada yang mau bergabung kayaknya. Bentar, saya absen dulu ya, setelah itu ya. Oke. Baik, meningkat ke acara selanjutnya, langsung saja ya kita sama-sama dengarkan sambutan dari Kepala SMA Al-Azwardi, yaitu Bapak Dr. Andes Agus Purwanto, MPD. Silakan Pak Pur. Ya baik, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya terdengar Bu Eni? Bu Eni, Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar? Benar Bapak. Terdengar Pak. Terdengar Pak. Jelas terdengar Pak Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bu Alwiyah selaku Direktur, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Al-Azwardi beserta karyawan, yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa baru SMA Al-Azwardi, dan yang saya cintai, yang Pak Pur sangat cintai, siswa dan siswi baru SMA Al-Azwardi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya mohon maaf ya terkait dengan kendala teknologi ini. Ini sebenarnya baru pertama kali kita melaksanakan kegiatan Welcoming Day dengan tatap muka seperti ini. Biasanya kegiatan Welcoming Day ini kita adakan di aula, kemudian
ada performan dari anak-anak gitu ya, performan musik dan sebagainya. Kemudian ada penjelasan dari saya terkait dengan program-program Lazuardi. Yang paling enak itu kalau tatap muka, kita bisa saling tegur sapa dan sebagainya. Nah, tapi pada tahun ini terpaksa mau tidak mau kita harus melaksanakan kegiatan welcoming day atau penyambutan untuk siswa baru dengan pembelajaran secara online. Dan saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu orang tua siswa yang tadi terpaksa agak sulit masuk ya gitu ya, dan sekali lagi mohon maaf, teknologi memang seperti itu gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah ketahui bersama bahwa kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu masih menetapkan daerah zona kuning ya, zona merah, apalagi zona hitam terkait dengan pandemi COVID-19 ini harus melaksanakan proses belajar mengajar dari rumah. Ya, kalau pemerintah menyebutnya dengan istilah BDR gitu ya, tapi di lingkungan Lazuardi dikenal dengan istilah School from Home atau Home Learning, dan itu dilaksanakan secara online. Mau nggak mau kita harus bersabar Bapak dan Ibu dengan kondisi seperti ini, dan saya mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk terus berdoa kepada Tuhan agar kita terus diberikan perlindungan, kemudian dijauhkan dari COVID-19 seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seminggu ke depan ya, kita mulai di hari Senin besok, SMA Lazuardi sudah menyiapkan program untuk putra dan putri Bapak dan Ibu kelas 10 yang baru ini dengan program namanya Lazuardi Training Program. Nah, jadi Lazuardi Training Program ini sebenarnya kalau bisa dibilang adalah kelazuardian, seperti itu. Nah, tetapi pada kali ini, karena pembelajarannya itu dilaksanakan secara online, maka nanti Lazuardi Training Program juga selain kita akan memberikan pembekalan mengenai apa itu Lazuardi, cara mengajar dan sebagainya, juga kita akan memberikan pembekalan kepada putra dan putri Bapak Ibu mengenai pemanfaatan dari platform belajar online. Ada Google Classroom, ya, ada Google Sites, Google Suite, kemudian ada Zoom Meeting, ada Google Meet dan lain-lain, gitu ya, seperti itu. Dan yang membahagiakan adalah yang nanti akan mentraining terkait dengan belajar online itu, ya, atau penggunaan platform belajar online. Ini adalah guru-guru SMA Lazuardi. Jadi guru-guru SMA Lazuardi alhamdulillah banyak guru-guru yang muda, bersemangat, sering kita ikutkan dalam training-training gitu ya, dan akhirnya kita punya guru-guru yang pinter-pinter gitu ya dalam berbagai macam hal. Nah, sebenarnya saya kepengen memperkenalkan satu persatu, tetapi pada momen kali ini sepertinya tidak bisa gitu ya. Nah, jadi kita sudah mengirimkan link video introduction guru-guru SMA Lazuardi kepada Bapak dan Ibu gitu ya, agar nanti Bapak dan Ibu bisa mengenal guru SMA Lazuardi satu persatu. Dan alhamdulillah yang hadir pada hari ini saya juga sudah sangat familiar ya, ada Bu Alia, kemudian ada Bu Herlina Binduni, kemudian ada Pak Soleh dan sebagainya, yang tentunya sudah sangat memahami gitu ya mengenai Lazuardi dan sudah sangat memahami mengenai kualitas dari guru-guru SMA Lazuardi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada tahun ini malah kita juga setengah mewajibkan gitu ya kepada guru-guru SMA Lazuardi agar membuat video pembelajaran tersendiri pada saat mereka mengajar dan tidak menggunakan video dari karya orang lain seperti itu. Dan insya Allah nanti guru-guru
akan menyesuaikan gitu ya dengan tema-tema yang nanti akan disampaikan ke putra dan putri dari Bapak dan Ibu. Nah, saya perlu juga berbagi gitu ya kepada Bapak dan Ibu, berbagi perasaan gitu ya seperti itu. Jadi perlu saya sampaikan gitu ya bahwa ternyata persiapan sekolah dan guru-guru di masa pandemi COVID-19 melalui belajar online ini lebih rumit gitu Bapak dan Ibu dan lebih berat dibandingkan dengan mengajar menggunakan offline atau tatap muka. Kenapa? Karena guru-guru harus atau sekolah dan guru-guru harus melakukan bedah kurikulum. Jadi menyesuaikan kompetensi dasar yang sesuai gitu ya kepada kepada putra dan putri dari Bapak dan Ibu. Nah, terus kemudian juga kita harus merancang kira-kira strategi mengajarnya yang tepat ini seperti apa nih. Nah, kita kepingin beda antara pembelajaran online ini dengan pelajaran tatap muka. Dan Pak Haidar benar-benar mewanti-wanti kepada kita bahwa belajar online itu harus benar-benar berbeda dari belajar offline. Nah, oleh karena itu kita terus-menerus merancang gitu ya strategi mengajar yang tepat ya untuk pembelajaran online ini. Nah, terus juga guru-guru harus menyiapkan platform gitu ya yang akan digunakan gitu ya. Kemudian membuat video pembelajaran, menyiapkan jaringan. Nah, ini jaringan ini yang jadi problem juga nih Bapak dan Ibu di beberapa daerah gitu ya, termasuk di Lazuardi. Dan kita terus berupaya untuk menyempurnakan jaringan itu agar nanti saat mengajar itu tidak terkendala dengan jaringan itu. Dan saya juga memohon kepada Bapak dan Ibu untuk menyiapkan jaringan yang stabil gitu di dalam proses pembelajaran ini. Nah, kemudian juga harus menyiapkan webcam juga nih Bapak dan Ibu, supaya nanti pada saat mengajar, Bapak dan Ibu guru itu terlihat lebih segar gitu ya. Karena kalau kita hanya menggunakan laptop saja kan terlihatnya agak suram gitu Bapak dan Ibu gambarnya. Gambarnya nggak bagus, sehingga kalau gambarnya nggak bagus, itu biasanya juga mempengaruhi aura gitu di dalam belajar anak-anak. Nanti anaknya jadi ngantuk dan sebagainya. Nah, terus juga speaker, mikrofon harus disiapkan, background harus disiapkan. Terus yang penting adalah menata suasana hati. Pada saat belajar offline, itu kita lebih enak tuh Bapak dan Ibu. Enaknya kita bertemu dengan siswa gitu ya. Kemudian kita bisa melihat ini siswa suasana hatinya lagi enak atau tidak, sehingga kita bisa sesuaikan. Tapi kalau belajar offline, ini belajar online, ini sulit sekali gitu ya, menebak suasana hati dari anak-anak. Nah, itu jadi guru juga harus menata suasana hatinya juga dan mengkondisikan siswa agar belajarnya lebih fokus. Nah, oleh karena itu nanti saya juga mohon bantuan ya dengan sangat pada Bapak dan Ibu selama masa pandemi ini benar-benar kita berkoordinasi gitu ya antara sekolah, kemudian Bapak dan Ibu, siswa agar nanti proses pembelajaran itu bisa kita laksanakan dengan baik seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang mengikuti IP atau Individualized Educational Program, ini nanti anak-anak yang bersangkutan itu pembelajarannya kita mix gitu Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa hari nanti tatap muka dan kemudian ada beberapa hari yang online. Nah, ini sudah untuk kelas 10 insya Allah nanti akan bertemu dengan ortopedagog gitu ya untuk menyampaikan terkait dengan ini untuk putra dan putri, Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan IP atau Individualized Educational Program. Nah, Bapak dan Ibu, untuk non-IP ya atau kita biasanya menyebutnya dengan reguler, itu tetap melaksanakan pembelajarannya itu dengan full online gitu ya, sampai corona mereda. Nah, sehingga saya mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk terus berdoa gitu ya, agar corona ini segera hilang gitu ya, segera reda dan hilang dari permukaan bumi, sehingga nanti
proses pembelajaran itu bisa dilakukan lagi dengan tatap muka, kemudian asrama juga bisa kita manfaatkan lagi dengan baik gitu ya, dan akhirnya nanti siswa akan terlayani gitu ya secara optimal. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekolah sudah menetapkan strategi pembelajaran selama masa corona dengan project based learning berdasarkan tema yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi sekarang ini kita belajarnya terpaksa dengan sistem tematik gitu Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa tema yang sudah kita sepakati. Yang pertama, kita masih bicara mengenai pandemi COVID-19, kemudian bicara tentang Save the Earth, kemudian teknologi terbarukan, kepedulian sosial, dan Love Indonesia atau Cinta Indonesia. Nah, jadi nanti setiap tema itu akan dibawakan 1 bulan sekali gitu ya, yang nanti diakhiri dengan pembuatan proyek oleh putra dan putri Bapak dan Ibu, dan nantinya proyek itu akan dipresentasikan gitu ya ke teman-temannya dan ke guru-guru. Nah, seluruh guru mengajar berpatokan pada tema itu. Jadi misalnya di bulan ini, di bulan pertama kita sudah sepakat akan mengusung masih tema pandemi COVID-19 karena kita merasa itu penting sekali. Nah, sekarang ini justru dengan jumlah korban COVID-19 makin banyak, justru ternyata kita ini makin lemah gitu ya, makin lengah gitu ya terkait dengan kehati-hatian kita terhadap pandemi COVID-19 itu. Nah, kita masih akan terus gitu ya berkomitmen terhadap COVID-19 ini. Nah, jadi seluruh pelajaran itu nanti akan membawakan kompetensi dasar itu disesuaikan dengan tema tersebut. Contoh, tahun ini saya juga akan diminta oleh direktur ya untuk juga ikut mengajar ekonomi di kelas 10 dan kelas 11. Jadi nanti saat saya mengajar ekonomi, saya nanti akan membawakan topik itu berdasarkan tema gitu ya. Misalnya bicara tentang bab 1 kebutuhan, jadi saya nanti akan mengajarkan materi tentang kebutuhan dan kelangkaan itu berdasarkan problematika di pandemi COVID-19 itu, seperti itu. Nah, pengajaran dengan project based learning dan beberapa guru juga nanti akan berkolaborasi memberikan bimbingan kepada putra dan putri Bapak dan Ibu untuk menggarap proyeknya gitu ya. Jadi proyek ini bisa macam-macam Bapak dan Ibu, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk aksi sosial, bisa dalam bentuk pembuatan puisi, kemudian nanti di launching di media sosial, dan tujuannya adalah supaya nanti proyek yang dibuat oleh Bapak putra dan putri Bapak dan Ibu terkait dengan tema-tema ini dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat sekitar seperti itu dan masyarakat banyak. Nah, agar pembelajaran berjalan dengan baik ya, evaluasi kemarin ternyata pembelajaran online ini atau mengajar online ini memang punya beberapa permasalahan gitu ya. Misalnya keterlambatan siswa hadir ya di online itu, atau kemudian siswa belajarnya tiduran gitu ya. Nah, jadi wali asuh gitu ya. Jadi guru-guru akan membimbing beberapa siswa menjadi wali asuhnya, dan wali asuh itu nanti akan setiap hari melakukan kontrol kehadiran para siswa. Jadi guru-guru nanti akan inform ke wali asuh itu ya, dan nanti wali asuh akan sampaikan ke para siswanya yang belum hadir siapa, kemudian yang telat dan sebagainya seperti itu. Nah, wali asuh ini nanti juga akan membuat laporan Bapak dan Ibu ke Bapak dan Ibu setiap 2 minggu sekali. Jadi tiap 2 minggu, tepatnya di hari Jumat sore, akan memberikan laporan ke Bapak dan Ibu mengenai kegiatan belajar, mengenai kedisiplinan, dan mengenai ketepatan waktu hadir, gitu ya, seperti itu. Dan ini mohon nanti direspon ya terkait dengan dengan laporan itu, agar nanti
kita bisa terus saling bersinergi, ya berkoordinasi untuk kebaikan putra dan putri dari Bapak dan Ibu. Nah, berikut penjelasan mengenai strategi pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Pak Ahyar mungkin bisa, Pak Ahyar atau Bu Ferda gitu ya, bisa menunjukkan file presentasinya. Nah, ini saya langsung saja menjelaskan. Jadi prinsip pembelajaran selama COVID-19 ini bermakna gitu ya. Kemudian diharapkan fun gitu ya. Jadi menyenangkan dan kemudian juga mengakomodir 21st century skill. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini dia sudah disajikan oleh Bu Ferda terkait dengan file presentasinya. Nah, jadi project based learning ini anak-anak mulai menggarap project based learning di minggu ketiga gitu ya. Jadi minggu ketiga akan penuntasan dari project based learning ini, dan kemudian nanti di minggu keempat atau di minggu akhir di 1 bulan itu anak-anak akan mempresentasikan terkait dengan project yang mereka buat seperti itu. Tapi bimbingannya tetap dilakukan di minggu pertama. Jadi di minggu pertama ini guru-guru akan memberikan pembekalan mengenai konsep-konsep gitu ya, terkait dengan pelajarannya yang disesuaikan dengan tema dari COVID-19 itu, atau tema dari sesuai dengan tema-tema itu. Dan setiap bulan temanya beda Bapak dan Ibu gitu ya, dan temanya ini sudah kita pilihkan tema yang populer, yang memang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Nah, terus kolaborasi beberapa pelajaran ya, jadi setiap pelajaran gitu atau beberapa pelajaran itu mengajarkan harus mengarah kepada tema itu. Dan durasi pembelajarannya itu selama 80 menit Bapak dan Ibu. Jadi satu pelajaran 80 menit per hari itu pemerintah sudah mensyaratkan maksimal 3 pelajaran saja. Dan tidak boleh dari 3 pelajaran. Karena ternyata belajar secara online ini sangat melelahkan Bapak dan Ibu. Termasuk ngajar secara online ini sangat melelahkan gitu ya. Jadi supaya Bapak putra dan putri dari Bapak Ibu tidak bosan dan sebagainya, maka dibuatlah 3 sesi. Dan kita mulai pelajarannya itu dari jam 8.30 dan kita berharap nanti jam 8 putra dan putri Bapak dan Ibu sudah siap belajar, sudah mandi, sudah sarapan gitu ya. Kemudian bajunya pun ya harus bajunya bukan tidak, kita kemarin sudah diskusi tidak menggunakan seragam sekolah. Bajunya harus menggunakan kemeja yang rapi, dan tidak boleh menggunakan kaos ya Bapak dan Ibu. Jadi kaos tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan di dalam penggunaan seragam ini atau penggunaan baju. Nah, oke. Nah, terus kemudian juga kita mohon dengan sangat kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa agar anak-anak diberikan ruangan sendiri gitu ya. Tetapi jangan di kamar. Karena kalau di kamar, evaluasi semester kemarin saat belajar online, ternyata anak-anak banyak yang tidur gitu Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi sekarang ini ada guyonan di media sosial, kalau dulu zaman saya gitu atau sebelum tahun 2020, yang namanya bolos itu meninggalkan sekolah atau loncat pagar itu namanya bolos. Tapi bolos sekarang ini beda Bapak dan Ibu. Bolos sekarang di era pandemi ini, kalau video Google Meet-nya itu kemudian tidak di-on-kan atau di-off-kan. Speakernya juga di-off-kan. Nah itu anak-anak bisa dipastikan bolos, katanya seperti itu. Itu jadi guyonan dalam media sosial. Nah, oleh karena itu, saya berharap nanti anak-anak gitu ya, atau putra dan putri Bapak dan Ibu, belajarnya tidak di kamar tidur. Karena kalau di kamar tidur, pasti tidur gitu ya, seperti itu. Dan pasti bolos. Nah oke, jadi kalau bisa ada ruangan gitu, tapi juga kalau bisa ruangan itu jangan ruangan yang nanti dibuat lalu lalang keluarga gitu ya, Bapak dan Ibu atau adik untuk
hilir mudik yang nanti akan mengganggu konsentrasi dari putra dan putri dari Bapak dan Ibu. Nah, ini jadi laporannya akan kita laporkan 2 minggu sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kurikulum 2013 ya, kita tidak mengenal istilah penjurusan. Kita mengenalnya dengan istilah peminatan. Jadi kalau dulu zaman sebelum kurikulum 2013, anak-anak dijuruskan ke IPA atau ke IPS gitu ya. Tapi kalau sekarang peminatan gitu ya. Jadi mau masuk IPA dan IPS sesuai dengan minat siswa, minat orang tua siswa. Nah, guru juga akan memberikan rekomendasi gitu ya. Kira-kira yang bersangkutan ini atau putra dan putri Bapak dan Ibu cocoknya nanti minatnya ke IPA atau ke IPS. Dan saya berharap nanti kita tidak memaksakan diri gitu ya. Kalau anak kita memang berkembang di sosial atau di peminatan sosial, itu lebih baik kita arahkan di peminatan sosial. Kenapa? Karena nanti anak akan berkembang dengan sangat baik. Kita punya pengalaman yang banyak Bapak dan Ibu terkait anak-anak yang sebenarnya cocok masuk IPA atau sains. Tapi anak yang bersangkutan sangat berminat di sosial gitu ya, dan kemudian dia sangat berkembang di sosial. Nah, kemudian masuk perguruan tingginya pun juga perguruan tinggi yang sangat baik. Nah, sebaliknya, kalau kita memaksakan anak kita masuk ke IPA, sementara sebenarnya cocoknya di sosial. Nah, itu biasanya nanti akan menjadi kendala Bapak dan Ibu ya di dalam perjalanan proses mengajar. Nah, tahun ini kita juga sudah punya ya IPA gitu ya, karena orang tuanya meminta gitu ya agar anaknya masuk ke IPA. Nah, mau pindah tahun tuntas. Jadi tidak bisa kemudian nanti pas sudah 1 tahun, kemudian putra dan putri Bapak dan Ibu kewalahan gitu ya, nanti pindah ke sosial. Tidak bisa gitu ya. Jadi saya harus taat kepada aturan pemerintah juga, karena data putra dan putri dari Bapak dan Ibu itu sudah masuk ke dalam data pemerintah yang disebut dengan Dapodik ya, data pokok pendidikan, yang di situ di data itu putra dan putri Bapak dan Ibu itu sudah masuk gitu ya ke dalam peminatan IPA atau ke IPS. Kalau nanti tidak tiba-tiba berubah, berpindah, oh itu akan jadi problem gitu ya bagi putra dan putri Bapak dan Ibu ataupun bagi sekolah. Nah, gitu ya. Dan nanti juga kita akan menanyakan ke Bapak dan Ibu, kira-kira Bapak dan Ibu minatnya ya anaknya ke IPA atau IPS. Tapi lagi-lagi saya mohon dengan sangat agar nanti dilihat gitu ya minat dari putra dan putri Bapak dan Ibu juga. Nah, setelah nanti, jadi kita nanti akan pelajari itu selama 1 bulan Bapak dan Ibu. Di awal ini kita belum juruskan ke IPA, belum kita kelompokkan ke dalam minat IPA atau IPS. Jadi masih kita baur gitu ya. Nanti setelah 1 bulan baru kita akan mengirimkan angket ke Bapak dan Ibu. Kemudian juga kita minta masukan dari guru-guru, kira-kira cocoknya ke IPA atau ke IPS seperti itu. Nah, itu nanti juga akan ada namanya pelajaran lintas minat Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak yang sosial, kalau dia nanti juga berminat terhadap pelajaran yang lain gitu ya, nanti kita akan buka gitu ya satu pelajaran yang namanya lintas minat. Baik, itu Bapak dan Ibu terkait dengan strategi pembelajaran. Nah, mengenai buku yang akan dipergunakan oleh putra dan putri Bapak dan Ibu, sekarang bukunya sedang dalam proses mengantar gitu ya, yang diantar dari penerbit ke sekolah kita. Nah, kenapa telat ya? Karena yang diantar oleh penerbit ini sekian ribu sekolah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya mohon kesabarannya, nanti kalau sudah sampai gitu ya, sekarang sudah ada beberapa buku yang sampai, tapi masih belum lengkap. Kalau sudah lengkap, nanti kita akan inform ke Bapak dan Ibu. Dan untuk yang wilayah Jabodetabek, saya berharap nanti bukunya bisa diambil ke sekolah. Tapi yang luar kota, bisa kita kirim melalui JNE gitu ya. Nanti untuk
pembicaraan lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh Bu Eni. Bapak dan Ibu, sepertinya dari saya itu gitu ya, mohon maaf gitu ya jika ada hal-hal yang tidak berkenan gitu ya, dan saya serahkan langsung kepada Bu Eni. Silakan Bu Eni. Ya, terima kasih Pak Pur atas penyampaiannya. Insya Allah nanti materi yang tadi disampaikan oleh Pak Pur akan saya share di grup ya Bapak Ibu. Oh iya, ini sepertinya semua sudah masuk ke dalam sesi welcoming day ini. Mungkin ada yang belum absen, boleh absen dulu supaya saya tahu kelengkapannya. Yang merasa belum absen di chatroom, silakan bisa absen dulu karena pesertanya sudah nambah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kayaknya sudah bisa masuk semua ya. Oke, baik, lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dan juga pemaparan dari Direktur SMA Al-Zuardi, yaitu Ibu Dr. Anda Alwiyah Bagir. Kepada Ibu Alwiyah dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semua? Semoga semua yang tergabung, kita sebut saja sekarang dalam sebutan kita sehari-hari, yaitu Lazuardian, yang berarti orang-orang yang tergabung di Lazuardi, termasuk guru, siswa, orang tua, dan anak-anak, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun yang terjadi pada kita semua, dan bisa mengikuti segala program yang diadakan oleh SMA Al-Zuardi mulai dari hari ini sampai seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya lihat di sini anak-anak juga hadir ya, alhamdulillah. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua ya, dan Bu Alwiyah lihat kalian juga berwajah ceria, walaupun tidak terlalu jelas ya, hanya di kota kecil-kecil, tapi Bu Alwiyah bisa merasakan hari ini kita semua dalam kondisi yang membahagiakan ya, dan insya Allah siap memulai sekolah kita mulai di hari Senin besok ya. Insya Allah semuanya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi Pak Pur sampaikan ya, Pak Pur kepala sekolah kita, bahwa belajar melalui daring atau online ini ya tentu ada kendala ya, tidak seperti kalau kita tatap muka langsung di kelas ya. Kalau kita tatap muka langsung itu selain bisa lihat wajah-wajah kita juga bisa mengira-ira bagaimana mood atau suasana hati masing-masing ya. Tapi kalau online ini agak susah mungkin diperhatikan ya. Nah, yang penting ya Bu Alwiyah selalu mengiringi upaya-upaya para guru dan anak-anak sekalian dengan doa ya, mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan, dilancarkan, dan dijadikan manfaat yang besar untuk anak-anak semua khususnya. Ya, Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anakku sekalian, sebetulnya kan lebih enak bicaranya ini interaktif ya. Bu Alwiyah bertanya, anak-anak menjawab ya, orang tua juga bisa menjawab. Tapi karena suasananya seperti ini, maka Bu Alwiyah berharap aja ya, semua dalam keadaan sehat walafiat ya, semua dalam keadaan siap
dan tidak ada kendala apapun yang dialami. Pertama, Bu Alwiah mau ingatkan kepada anak-anak khususnya ya. Pertama-tama selamat datang dulu ya. Lupa belum, udah akrab duluan nih ceritanya. Ya, selamat datang buat anak-anakku sekalian. Selamat datang juga buat para orang tua semua di SMA Al-Zuardi ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama yang baik mulai hari ini sampai anak-anak lulus semua dari SMA Al-Zuardi. Insya Allah tidak ada kendala apapun. Harapan Bu Alwiah, anak-anak sudah siap. Pertama, dengan ruang belajarnya. Ya. Beberapa waktu yang lalu, sekolah sudah mengirimkan surat ya, dan juga mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu orang tua siswa ya, agar bisa membantu persiapan Ananda untuk belajar online minimal selama 1 semester ke depan. Ya, harapannya sih betul-betul semester 2 nanti kita bisa langsung offline ya, harapannya. Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan COVID-19 lagi ya, insya Allah. Nah, kembali ke persiapan tadi, harapannya anak-anak sudah mempersiapkan ruangannya ya, dan waktu itu Bu Alwiah berharap kalau bisa tidak di kamar ya, tadi Pak Pur juga sudah menyinggung, tidak di kamar tidur kalau bisa, tapi kalau memang tempatnya di kamar tidur, ya apa boleh buat. Saran Bu Alwiah, aturlah tempat belajar anak-anak dengan senyaman mungkin, dengan seleranya anak-anak, ya, dengan pencahayaan yang bagus, dengan kursi, kalau bisa kursinya yang ergonomi ya, yang enak buat duduk, nggak melelahkan ya, karena itu sangat berbeda ya. Kalau kita pakai kursi seadanya, misalnya kursi meja makan atau kursi teras ya, itu mungkin 80 menit pertama kita sangat lelah bisa jadi ya. Tapi kalau pakai kursi yang memang posturnya itu dibuat sesuai dengan postur tubuh ya. Sedikit informasi, kalau di SMA Al-Zuardi, kursi-kursi belajarnya itu sudah dipilih sedemikian rupa, yang ergonomis ya, mejanya juga sesuai, bisa di setel tinggi rendahnya ya, sehingga anak-anak yang belajar diharapkan tidak mudah lelah dan tidak mudah ngantuk ya, harapannya seperti itu. Nah sekarang karena di rumah ya, kalau bisa diupayakan supaya menyediakan kursi yang enak ya. Terus juga mungkin perlu desain juga anak-anak, desainnya yang cerah ya, yang enak. Kalau anak-anak biasa belajar dengan iringan musik, boleh, nggak ada masalah pakai iringan musik, tapi volumenya disetel sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu suara guru yang sedang mengajar ya, seperti itu. Terus peralatannya seperti laptop, headset, mungkin tripod kalau diperlukan ya, dan apa saja yang diperlukan, Bu Alwiah yakin anak-anak Al-Zuardi semua bisa menyiapkan itu ya. Kalau misalnya nggak punya tripod, terpaksa belum ada anggaran untuk membeli, ya gimana caranya supaya letak laptopnya itu betul-betul sesuai dengan pandangan mata kita ya. Sebisa mungkin tidak menggunakan handphone ya. Bu Alwiah sih yakin semua sudah punya laptop ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Tapi kalau memang ada yang belum punya, terpaksa pakai handphone ya, diatur sedemikian rupa supaya tidak lelah, jangan dipegangin terus handphonenya ya, tapi harus ada tempatnya. Nah terus yang berikutnya, Bu Alwiah juga berharap ya, anak-anak bangun pagi, sholat subuh, mandi, sarapan ya, dan siap untuk
seolah-olah mau berangkat sekolah, walaupun berangkatnya hanya ke meja belajarnya. Ya. Tadi Pak Pur juga menyinggung sedikit tentang pakaian. Ya. Nah, Bu Alwiah mau menambahkan sedikit untuk anak-anak kelas 10 ini karena sedang perkembangannya sedang cepat-cepatnya ya, sedang sangat luar biasa di kelas 10 biasanya. Maka kemarin kami mengambil kebijaksanaan ya sedikit mengambil hikmah dari COVID-19 karena kita belajarnya masih di rumah. Seragamnya biarlah tidak kami berikan dulu. Siapa tahu semester 2 nanti sudah ada perubahan tinggi badan. Karena ini sering terjadi, anak-anak kelas 10 itu cepat sekali perkembangannya sehingga di semester 2 celananya sudah kependekan, ya, bajunya sudah kekecilan, dan lain sebagainya. Karena itu kita berharap anak-anak pakai kemeja aja yang rapi, ya, jangan pakai kaos, terus siap untuk belajar. Kenapa? Karena Bu Alwiah berpendapat dari beberapa teori yang pernah Bu Alwiah baca bahwa ketika kita bekerja atau belajar, kalau pakaian kita terlalu santai, ya, maka itu akan mempengaruhi aura di dalam diri kita. Akhirnya pengennya nanti belajarnya sambil tidur-tiduran, ya, males. Terus ketika harus mencatat, nanti aja, misalnya nanti bisa pinjam teman. Nah, itu tidak dikehendaki ya, yang seperti itu. Harus bayangkan kita sedang berada di sekolah, ya. Jadi semangatnya bagus, ya. Nah, itu nanti mungkin untuk masalah seragam ini bisa menghubungi Bu Eni lagi menjelang semester 2 ya, ketika kita sudah akan offline. Bapak Ibu orang tua terutama ya, anak saya kayaknya perkembangannya pesat banget Bu Eni, dari yang diukur dulu sepertinya sekarang sudah harus ukurannya berubah. Nggak apa-apa, disampaikan aja, nggak ada masalah ya. Terus tempat belajar juga diusahakan tidak pindah-pindah ya, di tempat yang sama yang sudah kita tata sedemikian rupa ya. Terus yang berikutnya nanti kan ada waktu break ya anak-anak ya, setelah nanti mungkin kalian sudah menerima jadwalnya, Bu Alwiah belum tahu. Kalau belum mungkin akan segera diberikan ya. Nanti akan ada break time. Dan di break time itu usahakan kalian makan snack atau apa ya, supaya tidak mengganggu pelajaran berikutnya ya. Tadi kan pagi-pagi Bu Alwiah sudah berharap kalian semua sarapan ya. Diusahakan pada saat pembelajaran walaupun nggak kelihatan sama guru, kalau bisa jangan makan minum nggak apa-apa lah. Kalau makan sebaiknya di break time aja ya, di snack time aja. Nah, tolong disediakan buat anak-anak, bapak ibunya, ada snack yang memadai, secukupnya saja, tidak terlalu mengenyangkan karena belum waktunya makan siang. Ya, ini hal-hal yang kelihatannya sepele tapi penting, bapak ibu. Ya, penting diperhatikan ya, biar anak itu, apalagi anak-anak seusia anak kelas 10 ini ya, seperti saya bilang tadi masih masa pertumbuhan, ya, lapar terus, pasti apa saja yang disediakan pasti akan dimakan dengan nikmat gitu oleh anak-anak ya. Jadi nggak usah cari yang repot-repot, sediakan biskuit atau roti yang tidak terlalu mengenyangi, tapi juga bisa mengganjal ya, minuman yang bergizi ya, jangan minum terlalu dingin karena kita juga berusaha sedemikian rupa tidak menjadi sakit ya di masa COVID ini ya. Alhamdulillah sih udara mungkin lebih bersih ya di masa COVID ini, kelihatannya jarang orang sakit ya. Orang-orang yang disiplin, maksudnya Bu Alwiah, itu terjaga kesehatannya ya, nggak kena flu, nggak batuk pilek ya.
Nah ini terus dilanjutkan, insya Allah anak-anak juga terjaga ya di rumahnya masing-masing ya. Terus tadi jadi makan makanan yang bergizi dalam kuantitas yang sedang ya gitu. Terus usahakan juga, ini hal penting, mohon perhatian Bapak Ibu juga ya. Di saat break, kalau bisa anak-anak tidak megang HP ya, jangan sebaliknya begitu break laptop ditutup langsung ambil HP ya. Karena mata kalian perlu istirahat. Kalau bisa anak-anak itu jalan-jalan lah, kalau punya taman di rumahnya jalan-jalan sebentar. Lihat yang hijau-hijau ya, lihat rumput-rumputan, tanam-tanaman ya, yang yang menyegarkan mata dan mengistirahatkan mata kalian dari screen ya, karena kalau terus-terusan lihat screen dari laptop ke HP, apalagi terus langsung mumpung ada kesempatan main game online sebentar, setengah jam kan cukup buat main game online ya. Nah ini Bu Albiah sama sekali tidak menghendaki yang seperti ini ya. Sayangi mata kalian dan gunakan kesempatan sekolah kalian ini sebaik-baiknya ya. Nanti masih banyak waktu untuk bermain-main. Kan sekolahnya hanya sampai kalau nggak salah 2:30 atau jam 3 ya. Nah kalian setelah itu masih punya waktu istirahat, mungkin tidur sebentar, habis itu mau main game silahkan ya. Tapi tidak di sela-sela jam pelajaran ya. Ajaklah mata kalian untuk memandangi tanam-tanaman hijau supaya mata menjadi segar kembali ya gitu. Ini Bu Albiah serius ya anak-anak. Bu Albiah sampai catat nih, udah ditulis di sini nih, dibaca supaya nggak lupa ya, diberitahukan ke anak-anak yang sangat Bu Albiah cintai ya. Ini cinta timbulnya melalui online ya. Tapi Bu Albiah betul-betul sudah merasakan, melihat wajah anak-anak di layar ini, sudah merasakan jatuh cinta pada anak-anaknya Bu Albiah ya. Nanti pelan-pelan Bu Albiah akan menghafalkan nama-nama kalian juga ya. Jadi sayangi mata kalian, sayangi kesehatan kalian ya, supaya tetap fit, tetap bisa belajar dengan baik ya. Terus pada saatnya kalian harus segera hadir kembali di meja belajarnya ya untuk menerima pelajaran berikutnya ya. Terus yang berikutnya Bu Albiah juga mau ingatkan pada anak-anak, walaupun kalian di rumah, guru-guru di sekolah ya, kalian harus tetap bisa memanage diri, menjaga disiplin ya. Mungkin hari ini Pak Ahyar sebagai koordinator Komisi Disiplin SMA Al-Zuhri, Bu Albiah nggak tahu hari ini berkesempatan untuk bicara atau tidak ya. Kalau berkesempatan nanti akan menyampaikan tentang kedisiplinan ya. Nah, tapi sementara itu karena kalian tidak diawasi oleh guru secara langsung ya, maka kalian harus bisa memanage diri kalian sendiri ya. COVID-19 ini sudah membuat dunia berantakan, ya. Kita bisa bilang seperti itu. Segala sesuatunya serba jungkir balik. Yang tadinya boleh jadi nggak boleh, yang tadinya nggak boleh sekarang jadi disarankan, ya. Dan berbagai hal yang jadi aneh, gitu ya. Banyak sekali keanehan kalau kita mau berpikir dan mau memanage diri kita dengan lebih baik, memanfaatkan waktu ya. Nah, mari kita tata semuanya ya, supaya kita tidak merasakan kerugian yang terlalu besar ya, supaya kita betul-betul biarin aja lah corona menghunjam kita ya, menabrak kita, tapi kita tetap bisa memanage diri ya. Kita tetap menjaga keimanan kita kepada Allah, kita tetap menjaga amanat yang diberikan orang tua kepada kita, ya, tetap belajar dengan baik, ya, dan kita tidak kehilangan waktu, tidak rugi waktu. Sedikit mengingatkan, pasti anak-anak kelas 10
sudah hafal sekali yang ada di surat Al-Ikhlas ya. Demi masa ya, masa itu waktu ya, demi waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam hal anak-anak sekolah, beriman dan beramal soleh adalah menjaga amanat dari Allah, dan amal solehnya adalah apa? Belajar ya, menjaga amanah dari Allah, dari orang tua ya, dari bapak ibu guru ya. Beramal solehnya belajar, karena tugas kalian adalah belajar ya. Ketika maka kata Al-Quran kita termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai anak-anak Lazuardi termasuk orang-orang yang merugi. Kalian harus betul-betul nggak mau walaupun COVID saya harus tetap belajar dengan baik. Saya harus tetap bisa menerima pelajaran dengan baik. Allah sudah kasih rezeki, Allah sudah kasih fasilitas ya melalui orang tua untuk saya bisa belajar, bisa masuk Lazuardi, bayarnya mahal masuk Lazuardi ya. Kalau kalian tidak manfaatkan dengan baik, alangkah makin ruginya lagi ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi justru inilah saatnya buat anak-anak yang mulai berkembang menjadi orang dewasa ya. Sekarang saatnya bagi kalian untuk belajar, berlatih memanage diri sendiri. Gak enak banget kalau harus dimarah-marahin sama orang tua. Gimana sih waktunya belajar kok kamu main sendiri? Ayo tuh, mama lihat kamu kok nggak ada di depan laptop. Kok kamu main game sendiri dan lain sebagainya. Nggak enak dibegitukan ya. Kita sendiri aja, kita bisa kok. Tunjukkan sama orang tua. Nggak usah dikontrol, aku bisa belajar dengan baik. Aku bisa menghormati waktu, bisa menghormati orang tua, menghormati guru dan sekolah. Demi siapa? Demi diri sendiri. Demi keuntungan diri kalian sendiri. Ya, rasakan nanti manfaatnya. Mana yang lebih enak? Bersantai-santai ketika orang lain sedang belajar, atau kalian justru berinisiatif lebih untuk menerima ilmu yang lebih banyak lagi. Begitu anak-anak semua. Selamat belajar buat anak-anak ya. Ingat pesan Bu Alwiah, jangan mau dirugikan oleh corona ya. Manage semuanya agar kalian tetap sehat, tetap bisa belajar dan tetap happy. Ya, itu harapan Bu Alwiah di SMA Lazuardi semua. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita cepat bisa lebih segera dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara offline ya. Selamat jumpa anak-anak ya. Semoga kita bisa segera bertemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anak dan Bapak. Ada Lukman itu. Ya, terima kasih Bu Alwiah. Bu Alwiah. Baik, sedikit merangkum tadi yang disampaikan oleh Pak Pur dan Bu Alwiah bahwa selama nanti mulai sesi pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021, pembelajaran akan dimulai pada pukul 8.30 hingga pukul 14.20 ya Bapak Ibu. Dan seluruh anak-anak dimohon menggunakan kemeja, tidak menggunakan kaos, dan baju yang sopan ya. Lalu dipastikan anak-anak juga sudah mandi dan siap belajar di sesi pertama. Mohon tidak belajar di kamar, tapi mohon orang tua sudah menyediakan ruang belajar yang kondusif ya, supaya anak-anak nanti lebih konsentrasi belajarnya. Boleh disiapkan minum, alat tulis, laptop, headset, dan report jika memang diperlukan. Gitu. Selama 1 minggu pertama nanti, Bapak Ibu dan anak-anak, seluruh siswa baru akan mengikuti Lazuardi Training Program. Mungkin kalau di sekolah negeri atau sekolah orang lain istilahnya adalah MPLS. Tapi kalau di SMA Lazuardi istilahnya adalah Lazuardi Training Program, yang jadwalnya saya sudah share kemarin ke grup Bapak Ibu ya. Gitu. Dan untuk anak-anak juga sudah bergabung di link WhatsApp
Bagi yang belum bergabung, dimohon untuk segera bergabung di hari ini karena nanti akan ada informasi-informasi terkait dengan Lazuri Training Program dan pembelajaran kita di sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mungkin bisa di chat room terlebih dahulu supaya nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Pur atau Bu Alwiyah. Silakan. Iya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh ditulis di chat roomnya. Biasanya kalau di welcoming day secara langsung di tahun-tahun sebelumnya, perkenalan Bapak Ibu guru dan wali kelas atau wali asuh dilakukan secara langsung ya. Namun kali ini kita berikan melalui video yang kemarin sudah di-share. Jadi nanti untuk wali asuh kelas 10 itu akan diisi oleh Pak Hafiz dan Pak Ivan. Gitu. Sementara digabung dulu karena belum ditentukan untuk peminatannya. Peminatan akan biasanya nanti diumumkannya setelah 1 bulan masuk, dan berhubung kondisi yang belum memungkinkan untuk kita mengadakan tes psikologi secara langsung, maka pelaksanaan psikotes harus ditunda menunggu situasi kondusif terlebih dahulu, Bapak Ibu. Dari psikolognya menyampaikan tidak dimungkinkan untuk melakukan tes psikologi secara online. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, dari orang tua Adinda, kebetulan ini adiknya CH ya. Baju kemeja tidak harus warna putih ya. Tidak harus ya Bu? Iya, tidak harus Bu, kemejanya bebas. Boleh juga seragam SMP, asal seragam SMP-nya masih bagus ya Bapak Ibu. Untuk belajarnya apa? Ada sesi off screen, sehingga ketika istirahat anak-anak meng-off-kan dulu laptop atau gimana? Iya, ada istirahatnya Bapak Ibu. Tadi di presentasi yang Pak Pur disampaikan juga itu ada sesi istirahatnya, tentu saja 30 menit ya. Ya, nanti kan kami kirimkan detailnya di slide presentasi yang tadi disampaikan oleh Pak Pur. Lalu dari ini Bapak atau Ibu ya, Emirul Bahar, tentang penjelasan teknis terkait metode tematik dan project based learning. Yeah. Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Pak Pur. Ya, baik Bu Eni. Bu Verda ada nggak Bu Eni di situ Bu? Ada. Nah mungkin Bu Verda kali Bu bisa lebih rinci menjelaskan itu, silakan. Oke. Silakan Bu Verda. Sebentar. Ya, saya coba menjawab pertanyaan terkait dengan pembelajaran online-nya seperti apa nanti project based learning-nya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pur, kita akan punya tema untuk setiap bulannya. Dan satu tema ini dilaksanakan dalam 4 minggu tepatnya yang sudah kita jabarkan di setiap minggu kegiatannya. Saya sampaikan lagi bahwa di minggu pertama itu nanti akan ada pemahaman konsep dulu dari guru-guru yang berkolaborasi. Itu dilakukan secara online semuanya. Terus kemudian itu dalam 1 minggu. Nah nanti minggu kedua itu akan masuk pada pemantapan dan pembimbingan proyek. Nah jadi dari sini anak-anak nanti karena proyeknya bersifat individu, nanti kita akan buatkan kelompok kecil di minggu kedua itu untuk diberikan pembimbingan oleh guru yang terlibat dalam kolaborasi mata pelajarannya. Seperti itu. Nah, harapannya memang dalam minggu kedua itu anak-anak sudah punya perencanaan yang matang terkait dengan proyeknya. Di minggu ketiga
sebenarnya mulai dari minggu kedua anak-anak nanti akan sudah mulai melaksanakan proyeknya gitu. Nah, nanti minggu kedua dan minggu ketiga akan fokus pada penyelesaian proyek. Nah, dari situ guru-guru tetap akan membimbing karena memang tetap ada sesi untuk melihat progresnya seperti apa gitu, dan akan ada layanan-layanan yang kita berikan terkait dengan permasalahan mungkin nanti yang ditemui oleh Ananda pada saat pengerjaan proyek. Di minggu keempat itu nanti akan, dari minggu ketiga itu kita akan tahu anak-anak harapannya sudah selesai dan approve oleh dari guru-guru yang berkolaborasi untuk bisa nanti dipresentasikan di minggu keempat. Nah, minggu keempat itulah yang menjadi minggu anak-anak untuk pelaporan. Jadi selama kurang lebih ada 3 sampai 4 hari yang kita manfaatkan untuk mereka mempresentasikan hasil proyek yang sudah dikerjakan selama kurang lebih 3 minggu itu. Nah, dalam prosesnya nanti kita akan minta anak-anak untuk selalu mendokumentasikan apa saja yang sudah mereka lakukan. Jadi insya Allah ini akan banyak manfaat gitu untuk anak-anak, terus kemudian juga untuk publikasi proyek kita gitu, yang saya pikir ini menjadi satu keunggulan yang perlu kita share ke masyarakat kayak gitu. Walaupun memang nanti proyeknya kita tidak akan menuntut yang complicated, yang susah-susah gitu, tidak, tapi sesuatu yang memang bermanfaat buat mereka seperti itu. Nah, terus kemudian selain kolaborasi dalam bentuk proyek, itu nanti kita juga tetap ada mata pelajaran yang non kolaborasi gitu. Nah, non kolaborasi ini secara tema dan kompetensi juga kita akan sesuaikan dengan proyeknya anak-anak. Jadi insya Allah semua mata pelajaran akan mendukung proyeknya anak-anak seperti itu. Jadi nanti tidak hanya di mata pelajaran, sebenarnya kita juga ada nanti kegiatan online mungkin yang dalam bentuk kayak physical education gitu. Terus nanti juga kita ada kegiatan masih tetap webinar ya, yang sifatnya lebih pada memberikan motivasi juga ke anak-anak. Nah, itu biasanya kita mengundang alumni kita yang bisa berbagi pengalaman gitu kepada adik-adiknya kayak gitu. Jadi teknisnya seperti itu untuk pelaksanaan pembelajaran online. Nah, nanti kalau sudah 1 bulan berjalan dan pelaporan atau istilahnya presentasinya anak-anak sudah selesai, kita akan pindah ke tema baru. Tema barunya itu sudah ditentukan. Kita untuk bulan kedua kita akan mengangkat tema tentang Save the Earth gitu. Jadi untuk tema penyelamatan lingkungan, dan ada mata pelajaran yang berkolaborasi. Nah, ini nanti kaitannya dengan jadwal, itu kita akan berikan per bulan. Jadwalnya itu jadwal proyek per bulan seperti itu. Mungkin itu Pak Pur atau Pak Pur mau menambahkan. Boleh saya bertanya, Bu Fernday? Iya. Kemudian saya bertanya tadi, itu antara satu tema dengan tema lain berkaitan atau berdiri sendiri? Atau suka-suka ini dari guru atau siswa boleh mengusulkan, atau juga melibatkan orang tua sehingga orang tua juga bisa mengusulkan? Antara tema-tema yang istilahnya yang saat ini sedang diangkat ya, seperti COVID, itu tetap kita harus memberikan edukasi tentang itu kepada anak-anak. Terus kemudian yang penyelamatan lingkungan, ini juga tema yang masih berkaitan dengan tema di bulan ke-1-nya. Terus tema di bulan ketiga itu kita ada cinta tanah air untuk yang IPS. Terus yang IPA itu ada energi terbarukan, dan yang terakhir itu ada social awareness. Jadi memang lebih kita pilihkan karena sesuai dengan arahan dari Pak Menteri, kita tidak akan fokus di target kurikulum yang
yang segitu banyaknya, tapi untuk pembelajaran online ini kita sudah pilihkan kompetensi yang memang bisa kita sampaikan gitu, yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini gitu. Jadi untuk menentukan tema ini guru-guru juga sudah melakukan bedah kurikulum. Jadi kita lihat lagi kompetensi apa yang mau diberikan ke anak-anak biar nanti lebih penyampaiannya itu akan lebih bermanfaat buat mereka, seperti itu Pak. Nah kalau untuk tadi apa ya Bu Eni, maaf pertanyaan ini. Iya Pak, maaf boleh diulangi tadi yang poin. Oh yang baru tadi. Maksudnya ini apakah? Iya, keterlibatan orang tua. Jadi tadi keterlibatan kita memang agak sulit berkolaborasi Pak, karena sebenarnya kalau proyek ini akan lebih bagus ketika mereka berkolaborasi. Tapi sebenarnya tetap saja mereka akan berkolaborasi, entah itu dengan teman, karena nanti ada pembimbingan yang kita lakukan. Nah itu harapannya di situ juga anak-anak akan berkolaborasi. Secara prinsip memang proyeknya individu Pak gitu. Jadi individu. Jadi kita sudah desain proyek yang memang bisa dilakukan oleh anak sendiri. Walaupun tetap kita sediakan wadah untuk berkolaborasi dengan seperti ada forum gitu. Jadi nanti mereka akan saling bertukar berdiskusi dengan guru pembimbingnya gitu. Nah keterlibatan orang tua pasti kita mintakan di sini Pak gitu, terutama sih lebih pada untuk mengontrol, memastikan bahwa anak-anak ini memang menyelesaikan tugas-tugasnya itu atau target proyeknya sesuai dengan waktu yang sudah usul, bukan dari usul ya. Saya nggak tahu apakah akan atau belum temanya. Kalau bisa temanya itu dalam satu rangkaian cerita ya kayak film atau sinetron, episode-episode yang ada pencapaian akhirnya. Artinya dia berkesinambungan ya, kontinu kalau bisa ya. Jadi enak mengikuti dramanya itu, jadi jelas. Ada tujuan akhir yang akan dicapai. Ini usulan aja. Oke. Iya, makasih. Oke Pak, usulannya kita tampung ya Pak, untuk nanti kita coba diskusikan lagi gitu dengan guru seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ira. Selanjutnya pertanyaan dari orang tuanya Dani yang berusaha untuk LP mulai laptop dan tulis apakah iya? Misalnya apakah ada proyek-proyek? Kemarin sudah di-share ya tanggalnya ya Ibu. Lalu jika ada perlengkapan lain nanti akan diinfokan juga via grup orang tua maupun grup anak-anak. Sementara sih itu. Lalu dari untuk e-learning apakah ada ini physical education maksudnya tadi ya. Terus jika ada bagaimana metodenya ada dan bagaimana dengan science eksperimen. Baik, mau dijawab oleh kembali Bu Eni. Halo Bu Eni. Pak Pur. Halo Bu Eni. Bu Eni. Ya, Bu Eni dipanggil Bu Alia itu Bu Eni. Suaranya Bu Eni itu feedback Bu, mungkin terlalu dekat dengan Bu Verda. Jadi suaranya. Pak Pur bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Ika Sari? Iya, itu kayaknya Bu Verda bisa sekalian memberikan penjelasan Bu mengenai physical education. Ya Bu Verda, mana Bu Verda? Sekalian dijelaskan Bu Verda. Bu Verda dipanggil Pak Kur juga itu. Bu Verda. Bu Verda mana ya Pak? Suruh jawab, ya. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Bu Verda akan menjelaskan. Suaranya tidak terdengar ya? Iya, suaranya Bu Eni juga kurang terdengar Bu. Bu Eni dan Bu Verda harus menjauh. Oh. Sudah. Maaf, Bapak Ibu, kita rapikan dulu sedikit ini. Ini berkaitan dengan jarak mungkin.
Baik, Bu Verda. Mana Bu Verda? Sudah siap Bu Verda? Sedang ini Pak, sedang konfirmasi dulu sebentar. Sebentar ya Bu Ika Sari ya. Ya, apa-apa. Muncul itu. Silakan Bu Verda. Hai Bu Verda. Iya Pak Pur. Bu Verda, mengenai teknis pelaksanaan physical education seperti apa Bu? Silakan dijelaskan Bu. Oh iya, physical education ini nanti memang ada sesi tersendiri untuk physical education dan itu memang kita selingi sebenarnya dengan lintas minat seperti itu. Nah untuk di awal ini kita nanti physical education sudah bekerja sama dengan Pokaris Sweat. Jadi nanti mereka akan punya acara online yang akan melibatkan seluruh siswi kelas 10 terkait dengan kegiatan olahraga seperti itu. Nah, kalau yang regulernya seperti biasanya, itu nanti kita akan ada guru yang membantu untuk kegiatan physical education ini. Sebenarnya kita physical education yang diusung di Lazuardi karena kondisi online, itu di awal kita sempat meminta anak-anak untuk melakukan aktivitas apapun, aktivitas fisik yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk video dan diupload ke sekolah gitu. Tapi untuk tahun ini, untuk semester awal ini kita akan kombinasikan. Jadi tidak hanya video yang kegiatan aktivitas olahraga anak-anak Ananda yang dilakukan di rumah, tapi juga lebih pada physical education. Jadi akan ada nanti selain kegiatan fisik, aktivitas, itu juga akan ada sesi-sesi yang berisi tentang edukasi kesehatan, Nah, ini akan melibatkan dokter sekolah yang yang ada di Lazuardi, terus kemudian juga nanti kita coba akan undang pembicara-pembicara yang memang mereka praktisi di bidang itu. Itu untuk yang physical education. Jadi kita coba kombinasikan antara kegiatan fisik mereka, fisik anak-anak olahraga, terus yang nanti juga akan kita jadwalkan olahraganya itu bisa dilakukan barengan gitu ya dengan instruktur yang sudah kita tunjuk, dan juga ada sesi dalam bentuk edukasi ke pendidikannya tentang kesehatannya seperti itu. Gitu Pak Bu. Ibu Ika ya, Bu Ika Sari. Mungkin seperti itu untuk yang pembelajaran physical education. Oke. Terus ada pertanyaan dari Pak Najib tadi Bu Verda. Iya. Terus kemudian ini masih dari Ibu Ika Sari ya. Iya Pak Pur. Ya, Pak Najib Basri bertanya apakah kita hanya menggunakan Google Meet saja ataukah menggunakan platform yang lain? Bisa dijelaskan sekalian. Oh iya, oke. Untuk sedikit saya menjawab yang Ibu Ika Sari ini, ternyata ada nanya tentang bagaimana dengan science eksperimen. Nah ini memang science eksperimen tetap akan dilakukan anak-anak untuk lebih sederhana, sesuatu yang sederhana yang bisa mereka lakukan di sekolah dengan bimbingan guru dari sekolah. Salah satu proyeknya mereka juga nanti akan terkait dengan eksperimen sederhana yang mereka lakukan di rumah dengan memanfaatkan apa yang mereka miliki gitu. Jadi yang ada di sekitar rumah saja. Itu untuk yang dari Bu Ika Kasari. Terus untuk platform pembelajaran, kita akan optimalkan penggunaan Google Suite for Education. Jadi di sana semua masuk, ada Google Classroom, ada Google Meet, dan nggak cuma itu, kita juga pakai aplikasi lain pendukungnya. Ada misalnya kita pakai Zoom Meeting gitu, atau kita pakai Padlet, kita pakai Sway, pakai Crazy, pakai yang
yang akan kita pakai dalam pembelajaran online besok. Dan alhamdulillah selama liburan kemarin guru-guru juga sudah mendapat pembekalan workshop terkait dengan aplikasi yang bakal kita gunakan selama pembelajaran online seperti itu. Yeah. Jadi karena salah satu yang kita require ke orang tua itu adalah koneksi internet yang baik di rumah gitu. Karena nanti juga akan ada sesi tatap muka. Gitu. Iya, gitu Pak Pur. Bu Ferda, saya nambahkan sedikit. Terkait dengan platform itu, insya Allah dalam 1 minggu ini juga siswa akan diberikan pembekalan terkait dengan penggunaan platform untuk belajar online. Seperti itu Bu Ferda ya? Iya, betul. Oh iya, satu lagi Pak Pur, kita akan punya Google Classroom. Google Classroom ini untuk masing-masing kelas kita sudah siapkan. Jadi nanti segala instruksi dan segala classwork, assignment, penugasan itu akan memanfaatkan Google Classroom gitu. Nah, nanti untuk kelas 10 juga malah kita sudah siapkan ada Google Sites gitu. Jadi nanti yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran online juga. Jadi banyak platform yang kita gunakan untuk pembelajaran online-nya. Baik, Bu Ferda. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Sultan Arif, buku pelajaran kapan tepatnya dibagikan? Insya Allah dalam minggu-minggu ini sudah proses mengantar dari penerbit ya Bu Ferda ya? Iya. Buku, dan insya Allah nanti diharapkan sih di minggu depan ini sudah terkumpul semua buku-buku itu dan nanti akan kita inform ke Bapak dan Ibu seperti itu ya. Oke. Iya, cepatnya akan kita berikan. Ya insya Allah dalam minggu depan Pak Pur kita sudah selesai pengiriman ke pengambilan orang tua. Ya, baik. Ya. Terus masih pertanyaan Bu Ika, apakah ada program entrepreneurship selama pembelajaran online, Bu Ferda? Bisa dijelaskan, Bu? Kalau program entrepreneurship, insya Allah kita include-kan. Jadi nilai-nilai entrepreneurship itu ada di dalam pembelajaran di project itu, gitu Pak. Iya. Kalau secara khusus memang tidak, tapi memang di projectnya sendiri itu sudah kita integratedkan semua nilainya. Iya, baik. Ya. Bu Ferda, sorry boleh nanya sedikit Bu, nyambung hal itu? Iya boleh Bu. Apakah kalau misalkan di official kurikulumnya itu nggak ada, apa misalkan itu nanti bisa ada di kayak kegiatan ekstrakurikuler atau sejenisnya gitu Bu? Mungkin bagi anak yang memiliki minat khusus, ini nggak berarti anak saya berminat ya Bu ya, tapi kita bisa memberikan opsi-opsi minimal membuat mereka tuh memahami bahwa dalam hidup ini banyak opsi loh, dan mereka tuh bisa pilih berbagai macam opsi itu. Karena kalau kita tidak memberikan informasi mengenai opsi-opsi itu, dia kan pakai kacamata kuda aja tuh. Anak itu kalau ditanya, coba deh make use of your online experience, dia cari adalah YouTube-nya siapa gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita bisa kasih opsi-opsi itu, minimal mereka tuh punya inspirasi bagaimana nanti ke depan dia mau menentukan hidupnya, terutama terkait dengan penjurusan. Kalau tadi ada penjurusan quote-unquote buat naik ke kelas 11, kan dia bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap gitu Bu. Iya Bu. Insya Allah nanti ada gitu, maksudnya kalau di regular offline sebenarnya kita punya mata pelajaran yang khusus untuk entrepreneurship ini gitu, dan diakhiri biasanya dengan project expo. Jadi dengan exponya mereka gitu, dengan pamerannya mereka gitu. Nah untuk yang sekarang ini projectnya mereka pun nanti pada akhirnya akan kita kumpulkan di akhir tahun itu untuk dijadikan istilahnya harus ada public audience gitu Bu. Jadi, dengan perjalanan di prosesnya mereka harus mendokumentasikan tadi itu juga salah satu tujuannya adalah untuk kita mengenalkan apa yang mereka lakukan itu kepada masyarakat. Jadi tidak hanya diketahui sama internal sekolah saja, tapi juga kita expose ke publik gitu. Nah, secara kalau saya melihat proyeknya teman-teman guru itu sangat
masuk gitu, sangat masuk sekali unsur entrepreneurship-nya gitu. Atau Pak Pur mungkin mau menambahkan, Pak Pur? Cukup menurut saya itu, Bu, cukup sesuai dengan penjelasan Bu Ferda. Iya. Makasih Bu Ferda. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Ferda. Selanjutnya ini dari Bapak Muhammad Najib Basri, ada pertanyaan ketika di awal-awal pembelajaran online apakah ada survei? Ini sangat perlu untuk melihat keberhasilan metode e-learningnya. Ya, itu masukan ya Pak. Insya Allah bisa nanti kita akan buatkan survei sejauh mana keberhasilan metode e-learning yang diterapkan di SMA Lazuardi ya. Ibu Ika Sari ada lagi pertanyaannya tentang apakah ada sesi-sesi perkenalan berbagai bidang profesi untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak. Nambahin. Ya, SMA Lazuardi punya program namanya Life Skills sebetulnya Ibu. Sebelum terjadi pandemi, kita punya program Life Skill ini memang mengundang justru narasumber dari berbagai bidang profesi untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak. Nah, selama masa pandemi tadi Bu Ferda sudah jelaskan bahwa rencananya akan ada webinar mungkin sebulan sekali ya Bu Ferda. Iya. Nah, itu juga rencananya akan mengundang bisa alumni. Kita waktu bulan lalu Juni ya, itu mengundang alumni Dr. Aiman Alatas membahas tentang new normal gitu, dan animonya cukup besar karena kita juga mengundang secara umum, ada sekitar 157 yang bergabung, dan mudah-mudahan nanti di bulan Agustus sudah mulai lagi diadakan dari berbagai profesi lainnya. Bapak Ibu juga boleh mengusulkan mungkin punya kenalan gitu ya, atau kolega yang profesinya unik atau memberikan inspirasi bagi anak-anak, boleh nanti disampaikan ke sekolah gitu. Lalu ada dari Mbak Nana, apakah sistem tematik ini sesuai dengan kurikulum pemerintah dan apakah banyak dipakai oleh sekolah lain? Karena setahu saya waktu itu pernah diterapkan sekolah pakai tematik, tapi akhirnya gagal dan kembali seperti pembelajaran biasa. Mungkin ini Pak Pur yang bisa menjawab. Bu Ferda bisa menjelaskan. Bu Ferda bisa menjelaskan. Silakan Bu Ferda. Bu Ferda. Iya. Iya. Kalau untuk tematik ini, kita tetap pada garis besarnya memang kita tetap mengacu pada kurikulum pemerintah, Bu. Jadi pemilihan kompetensi yang kita akan pakai untuk tema yang akan kita kerjakan di proyek anak-anak itu memang semuanya bermuara dari kurikulum pemerintah gitu. Dan kalau sepengetahuan saya dari kemarin kita juga dari raker-raker kami gitu ya, selama pembuatan skenario pembelajaran dan penilaian segala macamnya itu sudah sangat bisa diterapkan di sekolah gitu. Oke, terima kasih Bu Ferda. Tadi Bu Alia ingin menambahkan terkait survei pembelajaran dan peminatan siswa. Silakan Ibu Alwiyah menambahkan. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, yang pertama, jadi tadi mungkin terlupa belum disebutkan bahwa untuk tahun ini kita belum bisa mengadakan psikotes yang biasanya kita lakukan di awal ya, di saat program Lazuardi Training Program itu ya, LTP. Tapi saat ini karena psikotes kita itu insya Allah sangat serius ya, dan psikolognya itu betul-betul tidak mau melakukannya dengan cara online. Jadi beliau tetap ingin melakukan psikotesnya secara akurat, sehingga akhirnya terpaksa kita menunda pelaksanaan psikotes itu sampai waktunya dimungkinkan. Nah, itu yang pertama yang saya ingin menambahkan. Terus yang kedua, dari pertanyaan Pak Najib Basri tadi tentang survei program online learning yang akan kita lakukan, insya Allah sudah pasti kita akan melakukan itu
karena di semester yang lalu pun kita juga melakukan survei apa yang dirasakan anak-anak dengan program online itu. Bagaimana tingkat pemahaman mereka dan lain-lain. Dan alhamdulillah dari hasilnya itu anak-anak Lazuardi merasa cukup puas dengan pembelajaran online yang dilakukan oleh SMA Lazuardi. Dan tentu saja untuk semester depan ini insya Allah akan lebih sempurna lagi pelaksanaannya, karena selama libur yang lumayan panjang ini guru-guru betul-betul tidak berhenti belajar, terus menggali dan mengikuti berbagai macam webinar, training, membaca buku-buku, sharing, dan hampir-hampir boleh dikatakan guru-guru SMA Lazuardi tidak libur selama liburan ini. Ya, selama anak-anak libur, kita betul-betul belajar terus ya, dari mulai mengadakan rapat kerja selama 1,5 minggu, kemudian langsung mengimplementasikannya dalam rencana pembelajaran, termasuk tadi pertanyaan soal tematik tadi. Insya Allah kita sudah persiapkan dengan seksama, ya, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti yang membuat program itu jadi mentah lagi atau gagal seperti yang dikhawatirkan Ibu ya, yang tadi bertanya. Bu Ika atau Bu siapa tadi ya, saya lupa, yang khawatir nanti tidak dilaksanakan dengan sempurna ya. Insya Allah Bu, mohon doanya ya. Kami sudah berusaha semaksimal yang bisa kami lakukan. Bahkan kalau boleh cerita sedikit, bukan sekedar tidak libur Bapak Ibu guru kami, tapi siang malam kita diskusinya di grup hanya tentang platform dan metode pembelajaran yang kira-kira bisa menyenangkan dan luar biasa semangatnya guru-guru. Saya sampai terharu karena ternyata bukan sekedar apa yang kita sodorkan yang dipelajari, tapi mereka juga mencari dengan inisiatif sendiri berbagai hal, dan kemudian ketika mendapatkan sesuatu yang baru dan bagus, itu langsung share kepada teman-teman dan saling memberikan informasi gitu ya. Terus menerus itu dilakukan ya. Mohon doanya supaya berhasil. Terus satu lagi tadi apa ya? Tadi sudah 3 ya Bu Eni ya. Psikotes sudah. Iya sudah Bu. Ya. Insya Allah sudah semua ya. Nanti kalau misalnya ada lagi saya kasih catatan untuk Bu Eni lagi. Ya terima kasih atas perhatian. Ya baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saran untuk memulai room 30 menit sebelum jam pembelajaran agar dapat memastikan bahwa seluruh anak sudah berkumpul dan siap, dan juga misalnya ada anak yang memiliki masalah dalam jaringan atau sebagainya bisa diperbaiki sehingga anak-anak tidak terlambat dalam pembelajaran. Iya, terkait ini Bapak Ibu pasti guru-guru sudah melakukannya di kegiatan home learning di tahun ajaran sebelumnya, bahwa sebelum memulai pembelajaran pasti kita akan memastikan dulu anak-anak sudah masuk. Dan jika anak-anak yang sulit, makanya kita akan menghubungi Bapak Ibu, menghubungi orang tuanya ya, ada kendala apa dengan si anak, kenapa anak belum bisa masuk dan lain sebagainya. Itu jika memang sudah kondusif semua, baru pembelajaran akan dimulai seperti itu. Makanya kita membutuhkan nomor ayah, ibu, dan nomor wali juga jika ada, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Begitu. Dan mungkin nanti jika memang ada kondisi anak sakit atau ada keperluan penting yang memang mendesak, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada wali asuhnya nanti. Gitu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rosa, pengalaman kami semester lalu, jika kondisi cuaca kurang baik akan mengganggu sinyal koneksi menjadi lemah. Mohon dimaklumi jika ada gangguan seperti ini dan bagaimana alternatifnya.
Pak Pur mau menjawab? Ya Bu Rosa, insya Allah sih kita akan memaklumi. Dan kita berencana Bu Rosa, di dalam pembelajaran itu kita akan merecord gitu ya, atau merekam proses pembelajaran, sehingga nanti pada saat ada orang tua membutuhkan terkait dengan hal itu, nanti bisa kita berikan kepada orang tua. Seperti itu Bu Rosa. Ya. Terima kasih Bu Rosa. Iya. Selanjutnya, apakah ada penggunaan bahasa pengantar lain seperti bahasa Inggris dalam kegiatan belajar nantinya? Kalian, Pak Pur? Ya, kalau kita selama ini memang menggunakan bahasa Indonesia, Bapak atau Ibu siapa tadi, Bu? Yang bertanya siapa, Bu Eni? Jansen Alexander. Oh, Pak Jansen ya. Kita memang menggunakan bahasa Indonesia gitu Pak, tetapi untuk pelajaran bahasa Inggris ini memang kita full menggunakan bahasa Inggris. Tetapi yakinlah bahwa anak-anak kita ini punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik, seperti itu Pak. Nah ini terbukti pada saat kita mengikut sertakan mereka di dalam lomba-lomba internasional ya, atau kompetisi-kompetisi yang sifatnya internasional, mereka sangat fasih menggunakan bahasa Inggris. Dan di Lazuardi memang seperti ada semacam tradisi atau budaya gitu ya untuk bisa berbahasa Inggris. Jadi anak-anak itu secara tidak langsung mengikuti gitu ya, mengikuti kemampuan teman-temannya untuk bisa berbahasa Inggris. Nah itu yang saya cermati seperti itu. Bu Alwiyah mungkin mau menambahkan. Ibu, suaranya masih di mute, Bu. Maaf ya. Untuk bahasa Inggris ini kita beberapa guru yang memang memungkinkan untuk menggunakan bahasa Inggris biasanya juga melakukannya secara bilingual gitu ya. Memang tidak semua guru, karena ini juga dilihat dari kadang-kadang subjeknya juga apa yang sedang dipelajari. Kalau di kelas itu mungkin akan lebih ini ya, kalau tatap muka langsung di kelas itu menggunakan bahasa Inggris mungkin lebih enak ya dibanding dengan ketika kita di online. Kalau di online ini saya juga terus terang agak khawatir walaupun nanti mungkin ada 1-2 guru yang bilingual, tapi barangkali lebih minimalis dibandingkan ketika tatap muka di kelas. Itu sebetulnya hanya kekhawatiran saja ya. Kita akan menggunakan lebih banyak bahasa Indonesia mungkin secara online ini. Tapi insya Allah apa yang disampaikan Pak Pur tadi barangkali juga suasana bahasa Inggris di kalangan anak-anak sekarang ini sudah jauh lebih bagus dibandingkan dulu ya. Jadi kalau dulu mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu, anak-anak kalau tidak diajarkan, tidak dibimbing oleh gurunya, itu akan tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau sekarang ini dari suasana di luaran, misalnya ya di film-film, di berita-berita yang mereka baca, itu Bapak Ibu barangkali tidak perlu terlalu khawatir anaknya sampai tidak bisa bahasa Inggris, insya Allah ya. Tapi percayalah, mudah-mudahan ketika nanti tatap muka langsung itu kita tentunya akan lebih menekankan penggunaan bahasa Inggris lagi. Gitu kira-kira tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Alwiyah. Oh iya, tadi terkait yang tata tertib yang akan disampaikan oleh Pak Ahyar, itu nanti disampaikannya di sesi LPP Bu Al. Jadi di dalam 1 minggu Lazuardi Training Program nanti ada sesi di mana Pak Ahyar selaku Wakasek Kesiswaan akan menyampaikan tentang aturan dan tata tertib sekolah. Yeah. Jadi tidak di sesi hari ini. Ada yang mau bertanya? Tadi ada pertanyaan, apakah boleh menggunakan polo shirt? Iya. Nah, kita sudah tadi bahwa yang boleh dipergunakan adalah kemeja, gitu ya.
Iya. Atau kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan seragam SMP-nya, kalau menurut saya sih masih boleh diakomodir seperti itu. Gitu, iya, tadi saya sudah sampaikan boleh pakai seragam SMP asal seragamnya masih warnanya masih putih gitu ya Pak, seragamnya masih bagus. Jangan udah jadi broken white. Supaya bisa jadi lebih semangat seperti itu. Kalau dari chatroom sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Apa masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah cukup, saya mau memperkenalkan Bapak Ibu Guru nih. Bapak Ibu Guru SMA Al-Azhar mohon bisa menyalakan videonya. Kita mau kenalin satu-satu. Pak Pur atau Bu Al yang mau memperkenalkan, Bu? Kenalan sendiri-sendiri aja Bu Eni, say hi aja. Oh gitu. Ya nanti saya panggil satu-satu ya, dipersilahkan. Terus say hi aja, karena kan kita sudah kirim video juga ya. Iya, Ibu. Nah, boleh ya orang tuanya boleh di-on kan ininya mikrofonnya dan videonya ya, videonya aja. Saya panggil ini yang terlihat oleh saya dulu ya. Bapak Ibu Guru sudah siap ya, insya Allah ya. Ya ini yang namanya Hafiz. Pak Hafiz muncul. Jadi ini belum kelihatannya. Oh sudah ya, silakan Pak Hafiz. Halo Bu. Iya Pak Hafiz. Halo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini komputernya namanya Ivan, tapi itu sebetulnya Pak Hafiz ya. Aku tadi jadi wali kelas 10 IPA nantinya. Oke, setelah Pak Hafiz, kalau Bu Ferda sudah kenal ya. Nah sekarang yang Pak Ivannya yang beneran nih, yang punya komputer tadi. Kan Pak Ivan. Ya, Pak Ivan juga akan menjadi wali asuh kelas 10 sosial. Ya. Saya Pak Ivan. Ya. Pak Ivan, guru biografi kita ya. Terus ini di dekat saya ada Bu Afla. Silakan Bu Afifah, ini seorang ortopedagog ya, yang mengkoordinir pendidikan anak-anak special need. Halo, Assalamualaikum. Saya dengan Afifah. Terus berikutnya ada Bu Ika nih, Bu Ika yang cantik. Silahkan Bu Ika. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu, salam kenal. Ini Bu Ika guru biologi ya. Nah ini Bu Ana muncul nih. Bu Ana silahkan Bu Ana. Assalamualaikum Ibu Bapak. Saya Ana sebagai guru ortopedagog. Ya. Guru ortopedagog itu guru yang mengajar ya. Ngomong dong. Di sini bisa. Terus yang berikutnya Pak Ivan, mic-nya di-off-kan Pak Ivan. Pak Ivan, mic-nya di-off-kan. Berikutnya ada siapa lagi ya? Siapa lagi Bu Afifah? Pak Sugeng, Bu. Oh, Pak Sugeng ada ya, silakan Pak Sugeng. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya dengan Pak Sugeng, saya guru matematika kelas 12. Ya, sekalian dikenalkan teman di sebelah. Buka dulu maskernya. Nah, itu Pak Ali nih. Salam kenal Bu, saya dengan Pak Ali, mengajar sejarah semua kelas. Ya. Belakang Pak Ali ada Pak Teddy. Pak Teddy. Saya dengan Edi Mulyana, mengajar di Bapak Ibu, salam kenal.
Ya, itu Pak Teddy ya, Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Pak Teddy mengajar IT. Pak Siswa Bu. Mungkin Bu Lia, silahkan Bu Lia. Bu Lia. Ada Bu Lia? Mungkin bisa Pak Siswa dulu Bu. Ustadz Haikal dulu deh, ada Ustadz Haikal nggak, guru agama kita? Assalamualaikum Bapak Ibu, dengan Lia. Oh, nah, Bu Lia. Guru sosiologi. Ya, ya terima kasih Bu Lia. Ada Ustadz Haikal? Belum disebut. Ustadz Haikal ada? Kalau nggak ada, Bu Cahya dulu, Bu Cahya. Halo Bu Cahya. Ada Pak Ahyar juga, yang sudah disebut-sebut namanya tadi, Pak Ahyar dulu deh. Ya, siapa yang ada? Ini Bu Cahya yang imut-imut ya. Nah, kalau ini Sadeka, ini kok bukan ya? Ya Ustadz, silakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Kedengeran. Ya, saya guru agama, pendidikan agama Islam di SMA Lazuardi yang anak-anak bilang generasi kontinu, generasi gitu-gitu terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz Haikal ini orangnya lucu dan disenangi sama murid-murid ya. Terus Pak Ahyar tadi ada Pak Ahyar? Iya Bu, nih saya pakai akunnya Pak Ivan karena lagi nge-record akun saya. Oke, ya, Saya Pak Ahyar, saya ngajar fisika untuk kelas 10, 11, dan 12. Ya. Oke, terima kasih Pak Ahyar. Sama-sama Ibu. Pak Denny ada Pak Denny? Halo Pak Denny. Ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Denny Irawan. Saya mengajar kimia untuk kelas 10, 11, dan 12. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lalu Pak Lutfi. Ada Pak Lutfi? Iya Bu. Silakan Pak Lutfi. Ini yang tadi baca Al-Quran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lutfi, saya guru ortopedagog di SMA Lazuardi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih yang belum ya. Pak Siswa ada Pak Siswa? Iya, siap Bu. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya Pak Siswo, saya di bagian keuangan dan juga nantinya mengajar ekonomi juga. Terima kasih. Ya, mungkin sudah cukup ya, barangkali Bapak, Ibu, dan anak-anak sudah lelah juga, barangkali Bu Eni. Sayang sekali kita tidak bisa memberikan hiburan ya dalam bentuk performance seperti biasa. Iya, mohon maaf. Kemarin ada permintaan untuk ada performance, tapi rencananya akan ada sesi performance dari anak-anak nanti di penghujung Lazuardi Training Program di hari Jumat. Nanti mungkin Bu Ika kita bisa undang Bapak Ibu orang tua untuk ikut menyaksikan performance dari anak-anak. Ya. Oke, Weni. Sebagai penutup akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haikal Hussein. Silakan Ustadz. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kelancaran kegiatan program belajar kita di masa pandemi ini. Semoga tidak ada hambatan sama sekali, dan yang terpenting adalah anak-anak kita adalah sebagai aset amal soleh buat kita semua. Oleh karena itu kita jaga, kita bina, dan kita seriusi untuk bukan hanya
Bapak Ibu guru menjadi tugas untuk mendidik, tapi juga kita memfollow up di rumah apa yang dididik oleh Bapak Ibu dan kita lanjutkan di rumah. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah, kita pejamkan mata kita bayangkan anak kita dititipi oleh guru-guru yang hebat pada saat ini. Semoga semua yang dididik menjadi amal soleh buat kita semua. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiq ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa subha waghfuf aydiyana 'anil dhulmi was sirqah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأمراء بالعدل والسفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haikal, dan untuk akhir saya mohon semua peserta menyalakan videonya. Dan boleh dada-dada ke kamera, Bu Afifah bisa bantu didokumentasikan ya untuk dada-dada. Kita boleh senyum dulu semua. Ya, kita foto bersama. Semoga bisa terekam semua ya. Ya, oke. Gini. Boleh lah. Sudah cukup, Bu. Oke ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu dan anak-anak. Oh, masih lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan atau kekurangan selama berlangsungnya acara Welcoming Day online pada hari ini. Selamat bergabung dengan komunitas SM Al-Azwardi. Sampai ketemu di hari Senin ya, jam 8.30. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Eni semua. Ya, sama-sama. Guru-guru, terima kasih. Sama. Terima kasih. Semoga sehat-sehat semua ya. Iya, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan ruang meetingnya.